Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azdanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam channel kesayangan kita, channel Thalabul Ilmi, yaitu Buya Pasaman Timur, yang mana dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, maka wajiblah kita belajar dan belajar. InsyaAllah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabil Akhirul Zaman, dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin sekalian, para sahabat kerabatku seiman, insyaallah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan membacakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pengajian kita di dalam channel Buya Pasaman Timur. Ini sebetulnya terlambat saya tayangkan sehubungan dengan penuhnya jadwal daripada live mengajar-mengajar, dan belajar mengajar ini dilakukan dalam kurun waktu tiap malam kecuali malam minggu. Untuk itu para jemaah, untuk kedepannya di kolom komentar di YouTube kita akan kita bacakan paling lambat itu sebulan sekali. Kita akan bacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang mengikuti pengajian di YouTube Buya Pasaman Timur. Kedepannya akan dibacakan paling lambat 1 bulan sekali, kita akan bacakan. Baik, saya akan merangkum dulu beberapa hal. Cuma dengan catatan pertanyaan di kolom komentar. Kolom komentar ini kalau yang tidak berkaitan dengan judul pada komentar yang dikomentari, itu tidak kita bacakan. Tetapi yang berhubungan dengan judul pada tausiahnya, pertanyaan itu akan kita jawab. Baik, saya akan membacakan pada judul yang pertama, yaitu rahasia, yaitu mensucikan hati. Nah ini, di judul rahasia mensucikan hati, di sini ada pertanyaan dari saudara kita Evaul Anugrah. Nah, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saudara kita mempertanyakan dari mana harus memulai untuk bisa ikut menuntut dan mengkaji ilmu. Nah, dari mana harus memulai untuk bisa ikut menuntut dan mengkaji ilmu? Baik,
dalam hal ini saya akan menyampaikan kalau untuk memulai pertama kita menjadi jemaah di anggota grup dulu. Setelah kita masuk grup, nanti kita akan menjalani ada seleksi sampai menuju baiat, dan baiat setelah itu masuk ke dalam grup bimbingan atau binaan mursyid. Nah, kalau untuk menuntut dan mengkaji ilmu itu diawali dengan bertaharoh kolbi. Nah, taharoh kolbi ini adalah mensucikan hati. Bagaimana kita membuang hadas-hadas di kolbi kita, di hati halus kita, sehingga kita bisa berhubungan batin dengan Allah. Tetapi kalau umpamanya di kolbi kita itu tingkat hadasnya tinggi, itu malah kesulitan. Apapun amalan yang kita bacakan, apapun amalan yang kita lakukan, kita kerjakan, segala bentuk ma'rifatnya tidak akan sampai kepada Allah. Itulah hadas. Kenapa? Allah itu sangat suci dengan maha kesuciannya, subhanallah. Jadi kita wajib subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua alam ini, semua alam diri kita, baik rohani, baik akal, baik iman, baik batin kita, itu harus kita sucikan dengan mensucikan kolbi kita. Itu wajib, itu yang pertama dulu yang harus kita lakukan. Baru kita masuk ke alam penerimaan kaji. Nah, jadi begitu saudara kita Epaul Anugrah, insyaallah dalam judul kajian YouTube-nya Rahasia Amalan Mensucikan Hati. Yang kedua, pertanyaan dari saudara kita Aji Muli. Nah, Aji Muli saudara kita mempertanyakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara cepat mensucikan hati? Ya, cara cepat mensucikan hati ini, pertama kita memang memenuhi syarat hati dulu. Apa syarat hati? Kita memang pertama merasa salah. Kenapa? Hati itu memang makomnya Allah, tempat Allah bersemayam di dalam diri kita. Kita tingkat merasa bersalah kepada Allah ini memang harus murni dari hati kita. Karena hadas itu beda dengan najis. Kalau najis itu adalah sifat hadas pada jasad kita. Tapi kalau hadas itu adalah sifat najis pada rohani kita. Najisnya apa? Ya, kebanyakan ini najisnya dari perbuatan. Ini namanya jatuh sifat hadas. Jadi kata hadas itu adalah kata dosa perbuatan kepada Allah. Tidak menyembah Allah, tidak mengingat Allah, salah menyembah Allah, dan tidak bersyukur kepada Allah, dan segala bentuk kesalahan yang bersifat langsung kepada Allah itu dengan amal taharoh. Ya, cara cepatnya begitu. Yang kedua, kita merasa gelisah kalau hadas kita ada di depannya Allah. Itu suatu ketidaknyamanan, suatu ketidaktenangan kita kalau memang hadas itu masih ada. Bibit kejahatan kalau masih ada di diri kita, pasangannya dari luar itu akan selalu datang. Bagaimanapun kita mengelak dari perbuatan jahat, najis, maksiat, apapun bentuk-bentuk hadas, kalau di dalamnya masih ada bibit hadas, maka pasangannya ini tidak akan pernah berhenti datang. Makanya harus biangnya itu harus dibuang dulu di dalam diri kita. Nah itu, jadi secara cepatnya begitu. Terus di pertanyaan berikutnya dari saudara kita Robi Darwis, tetap masih dalam makom mensucikan hati. Nah, di Robi Darwis saudara kita mempertanyakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau mempertanyakan, apakah dalam berzikir atau bermunajat mata harus dipejamkan? Nah, sebetulnya secara kembali kepada sifat kekusukan diri tadi, kalau untuk tahap awal menjelang kita
bisa mencapai suatu rasa dan perasaan kepada yang kita tuju, mungkin kita butuh bantuan untuk menutup mata. Tapi setelah hati kita terpaut kepada apa yang kita zikirkan, terlepas seperti kita menghayal, orang menghayal itu tidak pernah tutup mata. Nah, artinya bisa jadi tertutup, bisa jadi tidak, tergantung kestabilan hati kita. Tapi untuk pertama kita awal memulai, memang disunahkan tidak apa-apa kita menutup mata atau isra' itu lebih mendukung. Jadi boleh ditutup mata, tidak ada masalah. Nah, itu untuk makom YouTube daripada judul Rahasia Amalan Mensucikan Hati. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, dan kalau untuk di pendalaman silakan untuk menggabungkan diri ke dalam grup murid belajar. Yang kedua, di dalam judul YouTube yang ditayangkan, yaitu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, di sini ada saudara kita Siti Kamariah, Siti Kamariah atau Siti Kamarah atau Kamariah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini beliau menanyakan bagaimana hidup yang selalu dalam bimbingan Allah dan Rasul. Nah, ini bagaimana cara hidup yang selalu dalam bimbingan Allah dan Rasulullah. Caranya begini, kita ingat bahwasan kita ini pewaris para nabi, maka kita harus mengenal dulu diri-diri yang dikatakan sifat bagi Allah bagi diri kita. Mana sifat Allah yang menjadi kodrat diri kita, maka kita akan selalu ingat manusia itu pewaris nabi. Mana yang kita warisi dari nabi, inilah yang diwarisi daripada bapak kita Nabi Adam alaihissalam, berwaris terhadap nur, yaitu adalah jasad bagi diri kita, dan berwaris Muhammad pada zat Allah rohani bagi kita, dan berwaris Allah pada batin nyawa bagi kita. Jadi dengan kita menjaga perasaan dan rasa dalam pandangan terhadap diri kodrat itu disebut panafilah, maka kita secara tidak langsung sudah hidup dalam bimbingan, hidup sudah dalam bimbingan Allah. Kenapa? Nanti dari kodrat itu akan hadir af'alullah. Af'alullah ini adalah gerak. Nah, gerak ini menandakan Allah hayat dalam diri kita. Maka kita selalu merasakan gerak ini adalah geraknya Allah. Dan kita merasa digerakkan, karena di bawah af'al itu ada fi'il. Fi'il itu yang menggerakkan. Jadi selama ini mungkin kita ikut bergerak tetapi tidak merasa digerakkan. Nah, ini kita belum merasa bimbingan dari Allah. Insya Allah seperti itu. Laksanakan amalan-amalan di YouTube yang bersifat panafilah. Mana diri yang dikatakan panafilah wal baqaum filah. Mana diri yang bersifat hakikat dalam pelajaran itu. Nanti di YouTube lain itu akan ada judul-judulnya, penayangannya. Insya Allah. Begitu saudari kita Siti Komariah dari judul siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Semoga dipahami. Berikutnya adalah dari judul Ma'rifat pada ruku' sholat. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Uling. Nah, Ulin ini mempertanyakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sifat salbiyah apa ya? Nah, mohon diterangkan sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat zat mutlak bagi Allah pada diri. Nah, salbiyah ini sifat mutlak yang dinamakan asmanya Allah. Nah, ini yang dikatakan sifat zat mutlak. Nah, zat mutlak ini yang berkodratkan daripada wujud, idam, bako,
qiyamu lil hawadis dan qiyamu binafsihi, mukhalifatul lil hawadis dan qiyamu binafsihi. Sifat salbiyah ini sifat mutlaknya Allah yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Jadi tidak ada kodrat kemanusiaan dalam sifat salbiyah itu. Jadi sifat zat wujud atau Allah itu yang dikatakan 5 kodrat daripada diri, itu tidak boleh dipakai. Itu adalah sifat mutlak bagi Allah yang harus menjadi panutan dan amalan bagi kita. Nah, insyaallah begitu. Saudara kita Ulin mudah-mudahan mengerti dan memahami mengenai makna daripada jawaban tersebut. Berikutnya para hadirin sekalian, ada pertanyaan dari judul itu tentang apa itu baiat. Nah, yang saudara kita yang mempertanyakan adalah Malewa TV Channel. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dipertanyakan, kalau tanpa baiat apakah boleh ikut mengaji? Dan apa itu baiat? Nah, baiat ini adalah suatu akad daripada suatu perjanjian dengan Allah. Kita contohkan seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia selalu juga berbaiat kepada Allah. Dalam arti apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka Allah membaiat dengan wa Muhammadur Rasulullah. Ya, engkau utusanku. Jadi pengesahan halal atau haknya suatu amalan yang berkaitan dengan hakikat dan sirnya Allah itu harus melalui pengesahan Allah. Kenapa? Di surat Al-Fatir ayat 10 itu sudah sangat jelas. Siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang hakikat dan tersirat kepada Allah, dia harus melalui perjanjian dengan dirinya sendiri. Dia harus berjanji. Maka ini diwasilahkan kepada para walinya Allah, para ulama untuk memperpanjang sebagai perpanjangan tangan Allah, bahwasan dia tangan kita, tangan seorang ulama itu ada tangannya Allah. Nah, disinilah kesannya kita membaiat. Tapi kata baiat ini sering maknanya banyak tingkat. Pertama, ada yang bersifat talqin. Kalau talqin itu pengesahan murid dengan guru. Dia tidak orang lain di mata kita, cuma sebatas murid. Dan dia sudah menjadi guru, dan kita sudah menjadi guru bagi dia. Nah, itu di talqin. Tapi kalau dibawa kepada munajat, mengambil hak dan ridhonya Allah dalam bermunajat kepada Allah, berbaiat tingkat munajat, maka seorang ulama itu menghalalkan dan menghidupkan kalimatul haq. Kalimat-kalimat Al-Quran itu dinyatakan dan dihidupkan dan dihayatkan dalam dirinya. Apa kalimatnya? Itu adalah kalimat tauhid. Bismillahnya, syahadatnya, Al-Fatihahnya, itu dihayatkan lagi sehingga kodrat Allah itu berdiri dalam diri dia, maka sahlah dia menerima sebagai iradah. Apabila alam berkehendak itu adalah alam hayatnya sifat Allah bagi diri dia, dihayatkan lagi syahadatnya, dihayatkan lagi bismillahnya, dihayatkan lagi al-fatihahnya, dihayatkan lagi tasbih, sucikan lagi dirinya. Nah, ini dimiliki kebanyakan dengan mursyid-mursyid yang sudah tauhid dan ma'rifat. Nah, begitu saudara kita, insyaallah mungkin bisa dipahami maksud dan tujuannya tadi, insyaallah. Berikut adalah dari judul 4 makom hidayah solat. 4 makom hidayah salat tadi. Ini 4 makom insyaallah.
Di sini ada saudara kita bertanya atas nama Arbian Putra, ya, Arbian Putra. Beliau mempertanyakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana supaya sholat khusyuk dan pikiran kita fokus? Nah, sholat khusyuk itu memiliki 4 syarat. Yang pertama iman namanya. Iman itu bukan arti kita tidak beriman. Iman itu sudah ada yang kita imani dikala setiap gerakan sholat. Tapi kalau belum ada yang kita imani, belum bermakna gerakan itu membuat kita memiliki pandangan kosong. Kalau kosong, ya sudah, iblis, syaitan akan mengisi kekosongan itu. Ini yang membuat kita tidak bisa fokus. Dia masuk ke hati, masuk ke akal, masuk ke iman. Kenapa? Karena pandangan kita kosong. Nah, kita itu makanya iman. Nah, yang kedua, syaratnya itu adalah Islam. Islam itu maksudnya bukan agama Islam. Islam itu din. Din itu yaitu dal alif nun. Dal menggerakkan alif itu kepada Allah dan nun itu ruh atau hayat. Dan bagaimana cara menggerakkan diri kepada Allah? Nah, siapa yang bergerak dan siapa yang menggerakkan? Nah, kalau ini dinikmati, pandangan kita juga akan terisi lagi. Nah, yang ketiga adalah dikatakan dengan tauhid. Ya, apa yang dikatakan dengan tauhid? Kita tahu dari mana ayat itu keluar dan apa yang menggerakkan dan siapa yang menyampaikan. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah tahu mengendalikan ayat suci dalam Al-Quran, dalam sholat, insya Allah akan menarik perhatian kita. Gitu, itu namanya tauhid. Tauhid auliyah, ya. Jadi kita harus tahu dari mana munculnya ayat dan siapa yang menggerakkan dan siapa yang mengucapkan. Nah, ini ada kodrat-kodrat Allah yang berbuat dalam diri kita dan makom-makomnya kita harus tahu. Nah, itu akan membuat kekhusyukan kita lebih fokus lagi. Yang keempat itu adalah marifat. Marifat itu artinya apa? Berbisik atau melihat itu jelas wujud tempat kita melakukannya. Kemana arah kita berbisik dan kemana arah kita menatap. Nah, di situ itu dinamakan marifat. Dan itu kita harus tahu dan kita harus belajar. Jadi 4 syaratnya. Insyaallah mudah-mudahan saudara kita bisa paham. Saudara kita Arbian Putra, insyaallah. Baik, para pemirsa dan hadirin sekalian, yang berikutnya adalah yaitu tentang pengkajian apa itu arasullah. 9 arasullah dalam alif lam mim. Nah, ini yang mempertanyakan di sini saudara kita Ishak. Nah, Ishak Abdullah. Jadi apa yang dikatakan dari beliau mempertanyakan di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah apa maksud dari kalimat alif lam ra. Nah, alif lam ra, yang kedua, dan di mana makom 9 aras daripada alif lam itu kalau dalam diri manusia, tempatnya di mana? Jadi begini, insya Allah yang dikatakan dengan aras Allah dalam diri dari 9 aras itu, alif memiliki 3 kodrat, ya. Alif memiliki 3 kodrat, lam memiliki 3 kodrat, dan mim memiliki 3 kodrat. Nah, 3 kodrat ini jumlahnya 9 zahir dan 9 batin. Mana yang dikatakan 9 zahirnya? Di posisi alif itu aras, kursi, dan karamat. Nah, ini sifatnya aras, kursi, dan karamatullah.
Nah, di sifatnya lam itu ada kodrat iradat ilmu, sifat zahir bagi Adam. Tapi kalau aras, kursi dan keramat, batu sifat batin bagi Allah pada nyawa. Nah, itu pada nyawa tempatnya. Yang ketiga itu ada dikatakan batin, zat dan nur. Nah, ini pada makom mim, jatuhnya pada rohani bagi kita. Nah, itu mewujudnya rohani, batin, zat dan nur. Nah, itu kodrat diri. Nah, di situ tempatnya yang 9 tadi, yaitu 3 kali 3. Insyaallah. Dan apa yang maksud alif lam ra? Nah, inilah bahwasannya akulah semata yang bergerak. Jadi inilah yang dikatakan af'alullah. Jadi kalau kita merasa dia digerakkan di dalam solat, berarti sudah masuk pada tingkat rohnya. Bisa kita bergerak dengan lemah lembut. Dia berbicara pun, membaca pun dengan lemah lembut, bergerak pun dengan tenang. Nah, itu dikatakan dengan bahasanya. Dan itu dipertanyakan oleh saudara kita jejak desa. Jejak desa. Nah, jejak desa itu mempertanyakan tentang alif lam ra tadi. Insyaallah. Waalaikumsalam, mudah-mudahan bisa mengerti dan dipahami. Berikutnya adalah judul dari tausiah Ma'rifat Doa. Ma'rifat Doa ini dalam judul Ma'rifat Doa dipertanyakan di sini dalam kolom komentar saudara kita yaitu Ahmad Zainuddin. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tawasul yang termasuk dengan kodrat doakah? Nah, apakah termasuk tawasulan itu sebagai kodrat doa? Iya. Jadi tawasul ini adalah suatu rabitah alal wasilah. Rabitah alal wasilah itu sebuah ucapan yang dilakukan perantara suatu kekuatan kesucian yang dilakukan oleh satu orang yang ilmunya lebih dari antara yang lain. Ini namanya tawasulan. Kalau untuk itu kita memang harus belajar kembali bagaimana cara kita mengendalikan daripada ma'rifat dalam tawasulan tadi. Jadi kalau umpamanya seperti ada hal-hal yang dipertanyakan, iya memang itu kodratnya doa, cuma doa yang dikirim dan ditajalikan. Doa yang dikirim dan ditajalikan, diperjalankan. Dan ini butuh pengetahuan dari seorang khatibnya terhadap tajali Al-Fatihah itu. Karena Al-Fatihah itu ada beberapa kodrat yang lebih penting. Yang dikatakan Al-Fatihah itu dia bisa menampung daripada sifat hajat. Hajat itu apa? Ada yang dikatakan waruhi. Nah, ada yang dikatakan wa arwahi. Yang ketiga ada yang dikatakan hadrati, illa hadrati. Nah, illa arwahi, illa ruhi, illa hadrati. Jadi kalau kita sudah tahu memperjalankan, insya Allah akan sampai. Kalau kita paham cara mentajalikan Al-Fatihah. Dan itu tergolongan doa, insya Allah. Berikutnya, dari judul duduk dalam kulimahnya Allah. Nah, yang bertanya saudara kita Yotan Kendedes. Pertanyaan beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu rahasia boleh dibuka di depan umum? Ini dia. Insya Allah, semua yang terbuka dalam Islam itu berasal dari rahasianya Allah. Rahasia Allah bukan rahasia yang tersembunyi, tapi rahasia Allah itu adalah maujud yang asal usulnya rahasia. Nah, jadi seperti kita ini inallaha innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Apa yang dimaksud rahasia Allah? Itu adalah maujud yang nyata ini berasal dari rahasianya.
Jadi kalau disampaikan contoh Al-Quran. Al-Quran itu kenapa dinyatakan dalam bentuk tulisan? Lau mahfuz. Padahal itu rahasia. Alif bukanlah lurus asalnya alif. Ba bukanlah bengkok asalnya huruf ba. Tapi dinyatakan, dibuka, dituliskan. Lau mahfuz namanya. Jadi kalau rahasia ini sifatnya maujud itu harus dikaji. Kecuali rahasia yang tidak sifatnya maujud. Nah itu, yang tidak maujud, nah itu tidak boleh dikaji karena itu adalah amal kubro, amal langsung kepada Allah. InsyaAllah seperti itu saudara saya, mudah-mudahan dipahami. Baik, berikut kepada judul yang berikut, hati suci rumahnya Allah. Nah ini, hati suci rumahnya Allah, ini judulnya. Yang dipertanyakan di sini, yang bertanya saudara kita adalah Putra Kumis. Nah Putra Kumis ini bertanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama dalam semalam atau berapa jam waktu untuk menjadi munajat? Nah, kalau untuk bermunajat itu tidak dihitung waktu dan lamanya dan berapa malamnya, itu ditentukan oleh hati dan perasaan kita dan pengabdian kita kepada ilmu dan keesaannya Allah. Jadi tidak ada jangka waktu dan tidak ada ruang jarak dan waktu dalam bertauhid kepada Allah. Itu nanti kalau kita umpamanya mulai melakukan satu zikir, tiba-tiba kita ingin ada rasa ingin berhenti, ya berhenti. Nah gitu. Begitu juga mau mulai, kalau memang rasa itu sudah mendorong mulai, mulai, jangan kena akal dan nafsu kita. Jadi tidak ada ruang jarak dan waktu, silakan. Selagi itu dengan ilmunya dan tidak bersekutu dengan Allah, insya Allah itu akan tidak diatur oleh ruang jarak dan waktunya. Insya Allah mudah-mudahan paham saudara saya Putra Kumis. Berikutnya dalam judul, paham itu datang dari Allah. Nah ini, judul dari paham dari Allah itu, di sini ada saudara kita bertanya, yaitu Abi Funkit, Abi Funkit, nah gitu, insyaallah. Beliau mempertanyakan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita ma'rifat atau mengenal Allah dalam sholat, mencapai sabdanya Rasulullah? Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah dalam sholat, mencapai sabda Rasulullah? Untuk mengenal Allah itu bukan dalam sholat. Ya, mengenal Allah itu ada ketentuan, yaitu awal diri bernama ilah, Tuhan bagi diri. Awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Jadi kalau dikatakan mengenal Allah dalam sholat itu, kita mengkaji dulu. Nah, mana hak dan mana yang batil dalam sholat. Apa yang kita angkat ke belakang, apa yang kita napiskan, dan kita panggil, siapa yang kita panggil, kita takbirkan apa yang kita takbirkan, dilipat tangan siapa yang mati. Kalau proses untuk pengenalan takbir ini, kita akan dapat, kalau dikaji akan mendapat pengenalan kepada Allah. Jelas Tuhan, jelas diri kita. Kalau takbir itu sudah kita ketahui rahasianya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengkaji rahasia Allah tentang takbir dalam sholat. Maka dalam takbir itu ditentukan proses terwujudnya diri dan umat, diri dan Tuhan. Nah, disinilah si penyembah dengan yang menyembah itu dengan satu patah kata Allahu Akbar, maka telah mendapatkan dua kodrat, tentunya dengan dikaji. Nah, insya Allah mudah-mudahan dipahami. Berikut dari judul, Buya bongkar hakikat sholat. Nah ini, yang bertanya adalah saudara kita Sutopo Karyo. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda sifat makni dan maknawiyah
pada pemakaiannya. Nah, ketika berwudu dalam sholat. Jadi apa perbedaan makni dan ma'nawiyah? Kalau dikatakan makni sifat hak bagi Allah, yaitu sifat hak, dan dikatakan sifat ma'nawiyah itu adalah bersifat bagi Allah. Contoh apa? Sama. Kalau ada bahasa sama, nah itu ma'nawiyah. Tapi kalau sami'un itu makni. Basar kita melihat itu ma'nawiyah, sifat dari hak tadi. Nah, sifat dari basirun. Nah, basar basirun. Jadi basirun ini adalah haknya. Maka hak ini bersifat. Nah, tingkahnya adalah basirun, basar. Gitu. Kalam mutakalimun. Kalam adalah daripada ma'nawiyah, mutakalimun itu adalah dari ma'ni. Nah, jadi hak dan sifat. Diri yang hak, diri yang sifat. Nah, itu perbedaannya. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dipahami. Berikut adalah di sini Buya buka asal usul sholat. Nah, asal usul sholat ini yang bertanya adalah saudara kita Hasim Paila. Hasim Paila, dalam YouTube Buya buka asal usul sholat. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, kenapa kita sholat pikiran kita melayang-layang? Itu mungkin beberapa hal tadi sudah terjawab. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak menyaksikan apa yang harus kita saksikan. Kita tidak bisa menerjemahkan makna dari gerakan kita. Makanya kita melayang-layang karena nggak ada yang dipikirkan. Nah, karena tidak ada yang disaksikan. Nah, sementara sholat itu kan fardu ain, fardu wajib, ain menyaksikan. Nah, begitu harus kita belajar menyaksikan. Begitu untuk saudara saya Hasim Paila. Yang kedua, pertanyaan dari saudara kita Jaimir bin Murizaina. Jaimir bin Murizaina. Apa yang dikandung sholat 5 waktu? Yang dikandung sholat 5 waktu. Nah, ini dari Jaimir. InsyaAllah. Apa yang dikandung sholat 5 waktu? Yang dikandung sholat 5 waktu itu adalah wujud. Ya, kalau sudah tahu wujud, mana wujud mati bagi Adam, mana wujud kiblat bagi rohani. Kalau wujud sembah itu sudah nyata, itu pegangan. Tapi kalau belum tahu mana kodrat wujud rohani, tempat rohani itu sujud sajid masjid, dia tidak tahu sujud apa, siapa yang sujud, di mana sujud. Nah, ini yang dikatakan adalah kandungannya. Kalau tidak ada terjadi sujud dan menyembah dengan yang disembah, bagaimana sholat itu membawa makna dan tujuan? Jadi kandungannya adalah sujud, sajid, masjid. Harus tahu bagaimana apa itu sujud, siapa yang sujud dan di mana sujud. Di sini adalah mencapai titik wujud. Kiblat rohani adalah titik wujud asal usul dari semua jadi dalam diri. Kiblat jasmani bersifat kodran daripada Adam bersifat mati pada maghrib. Nah, ini kandungannya. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya para hadirin saya bacakan di sini dalam judul tausiah YouTube-nya belajar praktek hakikat sholat. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Popi Novita. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah dalam sholat boleh tutup mata?
Insya Allah itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Kenapa? Tergantung kepada ilmu dan hakikat solat itu. Apakah kita sudah bisa menatap dengan batin atau sudah bisa melepaskan mata dan tetap batin mengingat? Kembali kepada pengetahuan dan kedalaman kajiannya tentang solat. Kalau menutup mata itu dalam adab itu boleh. Kenapa? Di saat takbir kita jangan menutup mata, tetapi setelah sampai pada sasaran takbir, contohnya dari berdiri ke ruku. Kalau sudah sampai di ruku, itu hak rohani. Hak rohani sifatnya adalah tauhid. Tapi kalau bergerak dan bertakbir itu jasmani, maka mata harus dibuka. Nah, selalu dilatih begitu insya Allah. Yang kedua, pertanyaan dari saudari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah. Nah, insya Allah, apakah setiap solat harus membaca surat Al-Ikhlas? Nah, insya Allah, kalau surat pembacaan surat itu tidak ditentukan apakah Al-Ikhlas atau yang lain. Cuma kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ini sangat besar maknanya, induk daripada penjabaran Al-Quran yang sangat dijanjikan Allah. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali di dalam saat mau tidur, maka Allah berikan amalnya hatam Al-Quran. Nah, kalau dalam sholat kita baca, bukan persoalan ayatnya, tapi persoalannya kauliyahnya. Paham nggak apa itu yang kita baca, dan bisa nggak batin kita menyaksikan apa yang kita baca? Inilah kauli, karena ayat di dalam sholat itu bersifat kauli. Nah, kauli itu adalah bersifat makna. Demikian, mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami. Berikutnya dari judul YouTube Zat dan Sifat. Nah, di sini pertanyaan dari saudara kita Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan Allah, Muhammad dan Adam dan kedudukannya dalam diri manusia. Nah, insyaallah ini sudah yang dikatakan diri panafilah. Perbedaan itu sudah pasti, cuma kalau kodrat tidak ada perbedaan, derajat yang berbeda. Dikala Allah dalam sifat nur berwujud Adam. Nah, dikala Allah dalam sifat zat berwujud rohani, dikala Allah dalam bersifat batin berwujud nyawa. Jadi kalau dikatakan kodrat itu sudah pasti zatnya Allah. Tapi kalau dikatakan dari sisi sifat itu adalah tingkah dan perbuatannya Allah. Jadi kalau sudah tiga kodrat tadi melaksanakan suatu perbuatan zat dan sifat, maka sesungguhnya yang tiga ini adalah satu kesatuan yang berkodratkan kepada zat dan sifat. Kodrat diri adalah zat, kodrat tingkah adalah sifat. Sudah pasti ada perbedaan derajat, tetapi kodratnya tetap Allah semata. Insya Allah para jemaah dan hadirin sekalian, mungkin pertanyaan demi pertanyaan akan kita bacakan lagi nanti di waktu dan jadwal yang kita janjikan. Minimal paling sedikit itu sebulan sekali akan kita bacakan setiap pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dalam komentar YouTube Buya Pasaman Timur tentunya yang positif, yang berkaitan dengan kajian yang sesuai judul. Jadi pertanyaan di kolom komentar yang tidak sesuai judul tidak akan kita bacakan dan kita tidak akan tanggapi, karena itu adalah pembodohan yang tidak sesuai dengan makomnya. Jadi kalau ingin bertanya, itu sesuaikan dengan judul yang sedang disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya daripada interaktif tadi dan bisa menjadi suatu
hal yang bermanfaat dalam jawabannya bagi kita semua. Untuk itu para jemaah sekalian, untuk pembacaan jawaban ini insyaallah kami akan tetap laksanakan, dan bagi para hadirin yang melaksanakan dan menonton dari tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah tolong mendukung daripada program YouTube-nya, komentarnya, dan subscribe-nya, like, dan loncengnya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kita menikmati sesuatu yang tidak berkewajiban dan saling melaksanakan kewajiban. InsyaAllah jangan lupa saling mendoakan dan saling memberkahi dunia akhirat. Baik para hadirin sekalian, bagi para jemaah hadirin dan para pemirsa yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah, silakan melihat nomor telepon dan HP WhatsApp yang ada di layar deskripsi kita. Mudah-mudahan silakan hubungi dan jalani proses daripada grup proses jamaah, grup baiat, setelah itu masuk kepada grup belajar, dan belajar 1 minggu 1 kali, insyaallah. Mudah-mudahan program ini alhamdulillah kita sudah jalankan sampai ke tingkat mancanegara, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Insyaallah mudah-mudahan apalagi di lingkungan wilayah negara kita, jamaah kita, mudah-mudahan kebenaran itu selalu di depan. Barakallahu ya karim ya rahman. Akhirul qalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.